Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama mengoreksi kesalahan fatal saya ketika belajar sparring. Mari kita perhatikan ya teman-teman. Di ronde pertama ini saya berhadapan dengan anak sekolah tapi besar badannya. Saya sudah umur 30 tahun, udah 12 tahun tak pernah latihan seperti ini lagi. Alhamdulillah saya beranikan diri untuk belajar lagi. Semoga Allah permudah usaha saya ini. Oke, lanjut ronde pertama. Tuh. Kesalahan saya di sini. Coba kalian perhatikan. Kesalahan saya itu kakinya menapak. Jadi semuanya menapak. Yang seharusnya kalau misalkan fighter boxing yang udah pernah atau sering kita lihat di sosial media itu jinjit seperti skipping. Nah, jinjitnya ini napak. Jadi tak ada teknik yang keluar. Hai teman-teman, dikoreksi saja. Nih, lihat nih. Udah kita lihat ya. Tuh, napak. Seharusnya jinjit kalau misalkan kita sparring. Yang kedua, coba lihat baik-baik ya. Saya ngejabnya tuh tekniknya tak keluar. Cuman dorong-dorong tangan jab itu tak ada teknik di situ. Kita pelajarin kayak mana ngejab, malah ngejab kok kayak nyentuh-nyentuh gitu. Tuh, tidak bagus. Kedua tuh, nih. Nah, ini diarahkan ya agar yang lawan itu balas gitu nih. Nah, kita perhatikan lagi. Tuh. Kita perhatikan lagi tuh, tangan saya yang sebelah kiri itu sering turun. Itu salah juga saya. Tuh. Coba kalian perhatikan dan coba kalian komen juga kalau misalkan ada yang salah tuh. Seharusnya kalau misalkan orang maju itu mundur, kita mundur. Tuh, kita mundur. Bukan link bet gitu. Dibiasakan kalau misalkan orang maju kita mundur dan diselingi sama jab strike gitu nah. Tuh, terus tuh kalau misalkan kita nyerang itu perhatikan pertahanan. Nah, perhatikan pertahanan. Itu kan terbuka tuh. Ngejab tapi tangan kanannya turun. Itu fatal. Itu parah kali tuh. Tuh. Terus tuh itu lihat kakinya. Kakinya menapak, enggak bagus. Makanya teknik itu digunakan. Guna jumping apa namanya? Jumping lah atau skipping yang sering diajarkan itu gunanya. Mana tuh? Nah, coba lihat tuh. Tuh. Nah, slip terus bukan. Sebenarnya jangan slip. Kalau kita harus ke belakang sambil jab. Tuh. Ke belakang sambil jab. Terus tuh ini jabnya tuh bukan kayak gitu. Jab tuh harus memang yang udah kita pelajarin gitu nah. Terus tuh pertahanan diri, tangan di pipi itu memang harus tetap gitu. Lanjut ke ronde kedua. Sama, kita masih lawan anak sekolah tapi berbadan besar ya teman-teman. Nah, ini ronde kedua. Saya udah dikasih arahan sama pelatihnya. Kekurangan kamu itu jumpingnya sambil sparring itu harus digunakan kan. Nah, coba kita tuh seperti itu. Jumping. Tuh. Itu harus digunakan ya agar lebih rileks ketika sparring gitu. Itu harus dibiasakan. Coba lihat boxing profesional, tak ada yang tapak kakinya itu napak di lantai, tak ada. Semua jinjit. Ya, di sini saya mau mencoba apa yang diajarkan. Rupanya tidak semudah yang dibayangkan, kan? Udah saya jinjit, cuman tak semudah yang dibayangkan tuh. Tuh. Nah, udah jinjit, udah mulai kelihatan bagus ya. Nah, cuman karena saya masih kurang biasa, jadi jumping seperti itu membuat tangan saya itu kaku. Jadi bingung mau ngapain gitu nah. Nah, terus tuh kalau seperti itu jangan maju sebenarnya. Mundur, jab, jangan
tuh. Memang kalau misalkan saya buat kayak tadi dari awal, mungkin bisa saja saya pukul ini anak. Cuman di sini kita bukan cari menang, bukan siapa yang kalah, tapi di sini siapa yang memakai teknik gitu nah, memakai teknik boxing tuh. Nah tuh, ini kayak orang berkelahi saya tuh. Nah tuh, dikarenakan mau coba-coba apa, tuh udah jinjit kan, udah coba tuh. Di sini sempat saya emosi. Nah tuh, jabnya mana ada jab kayak gitu, jab yang bagus lah, udah diajarkan kok. Dan kau ngajarin orang buat masa sparring. Nah tuh dorong tapi memang harus diperbaiki yang namanya juga belajar ya. Di sini bukan siapa yang kalah, tapi siapa yang memakai teknik. Nah, coba perhatikan. Saya seharusnya itu mundur dan jinjit dan tangan tetap di pipi. Itu harus dibiasakan. Ini anak yang kita lawan masih jiwa-jiwa muda dan dia anggap sparring ini siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan. Ini antara teknik. Kita harus teknik. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Saya terbawa emosi juga. Salah itu. Nah, kita lawan lagi anak sekolah ya. Ya, kita coba memakai teknik dengan jinjit. Memang agak sulit, tapi harus tetap kita lakukan. Nah, di sini nanti ada yang diajarkan sama pelatih, yaitu kita ngeblok. Kita berlatih untuk ngeblok. Setelah kita diserang, kita harus serang. Kita ngeblok, diserang, kita langsung menyerang. Itu rupanya tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman. Nah, ketika saya coba, rupanya ngeblok pas diserang itu refleks untuk mengembalikan pukulan itu sangat-sangat susah. Justru saya malah kena jadi samsak. Nah, coba perhatikan. Yuk kita lihat lagi. Nah, tangan masih tidak terlalu di pipi terus, itu turun ya kan. Terus tuh, karena saya tinggi, jangkauannya jauh, jangan terlalu dekat ketika menyerang. Nah, jauh-jauh aja, padahal tangan saya pasti sampai. Video ini saya ambil evaluasi untuk gerakan saya ketika sparring. Nah tuh, coba lihat, perhatikan ya. Ketika orang, nah tuh jabnya tuh main-main tuh. Ketika kita menyerang itu tetap di pipi tangannya. Nah, ini udah bagus lah step-stepnya, mungkin udah mulai belajar ya kan. Nah, coba lihat, perhatikan lagi sayanya tuh. Nah, ngeblok itu ketika ditinju seperti itu jangan sampai diam. Ngeblok langsung balas, ngeblok langsung balas. Itu yang harus kamu lakukan. Aduh. Nah, jadi terbawa emosi ya kan. Sebenarnya kan sparring ini kan emosi itu harus dikontrol. Tuh tangannya mana gitu? Mana tangan kayak itu petinju? Harus di atas Abi. Di atas, yang kanan di atas, tetap yang tuh ngeblok. Ngeblok jangan kayak gitu, takut. Lihat pukulan orang ya. Selanjutnya kita melawan pelatih kita sendiri. Lihat, saya di sini udah mulai agak bagus mainnya ya, maksudnya jinjitnya aja. Cuman saya tidak berani menyerang pelatih dikarenakan saya pernah trauma ketika saya lawan pelatih. Saya memberi pukulan atau memberi bantingan dan pelatih tidak sadarkan diri. Dia membanting saya dengan keras sampai membuat tangan saya patah. Nah, saya pun di sini udah agak trauma ya. Seandainya kan kalau misalkan memang nanti pukulan saya mengenai pelatih, terkadang pelatih tidak sadarkan diri bahwasanya anak muridnya itu udah dihajar sama dia gitu. PR kita di sini dari awal sampai ronde 4 ini, yang pertama kita harus jumping ketika sparring. Yang saya lihat permainan saya. Terus tuh bagian jab tangan kiri itu harus pukulannya jangan kayak nyentuh, tapi sesuai dengan apa yang diajarkan. Memang harus ada power atau speednya. Jangan suka nurunkan jari sebelah kiri, tetapkan di dekat pipi, dibiasakan.
Terus tuh kalau misalkan orang maju ke depan memajukan kita harus mundur ke belakang dan jaga jarak. Jangan sampai permainan dekat-dekat kayak tadi itu terulang kembali. Itu tidak bagus ya. Nah, kita harus lihat pukulan dari lawan. Jangan takut melihat pukulan. Nah, kita harus memang benar-benar ya belajarlah, banyak harus kita pelajarin. Dan stamina pun harus saya tingkatkan dan harus latihan juga di rumah. Tuh, coba dilihat. Oke. Nah, tuh nengok tangan tuh tidak bisa seperti itu. Harus lurus, tegak lurus yang sebelah kiri itu. Jaga jarak. Orang maju kita mundur, orang mundur kita maju. Nah, terus tuh jangan sampai kita nyerang karena saya tinggi, jangan sampai kita nyerang dekat. Karena posisi jauh pun bisa. Ya, itu harus PR buat saya. Oke teman-teman, ini cuman sharing atau untuk evaluasi pada diri saya sendiri. Bisa jadi video saya membuat teman-teman juga termotivasi buat belajar bela diri. Dan setiap sparring itu kita harus melihat kekurangan kita agar lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya, dikarenakan olahraga itu sangat penting. Teman-teman semua harus olahraga. Kalau tidak, maka siap-siap penyakit akan datang pada diri kita.